teman-teman, perkenalkan nama saya Elisabeth Natalia Sarmaha, saya dari Prodi NER 1B dengan NIM 0320210063. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem integumen pada manusia. Nah, terlebih dahulu kita harus perlu tahu apa itu sistem integumen. Nah, sistem integumen itu yaitu sistem organ yang membedakan dan memisahkan atau melindungi dengan menginformasikan hewan ataupun manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sistem integumen itu juga bisa dikatakan sebagai sistem organ yang paling luas dalam sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk juga kuku, rambut atau keringat dan sebaceous. Nah, dan reseptor saraf khusus atau untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Nah, integumen juga merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan integumentum yang berarti penutup. Nah, sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ ataupun jaringan dalam manusia dari kontak luar. Nah, sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Nah, sistem integumen itu juga mampu memperbaiki sendi dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatasan antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Nah, sekarang kita harus perlu tahu anatomi dan fisiologi pada kulit. Yang pertama itu kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Nah, keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Nah, kulit juga akan menahan bila terjadi kekuatan mekanik seperti gesekan, getaran, dan mendeteksi perubahan fisik di lingkungan luar. Nah, sehingga memungkinkan seseorang untuk menghindari stimuli yang tidak nyaman. Nah, kulit juga membangun sebuah barrier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam berbagai fungsi tubuh vital. Nah, kemudian itu kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama yang pertama ada epidermis. Nah, epidermis berasal dari ectoderm yang terdiri dari beberapa lapisan atau multilayer. Epidermis sering juga disebut sebagai kulit luar atau epidermis juga merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Ada sampai 400 sampai 60 UM untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki. Nah, ada juga 75 sampai 150 UM untuk kulit tipis ataupun kulit selain telapak tangan dan kaki. Nah, memiliki rambut. Nah, selain itu, sel-sel epitel epidermis juga tersusun atas lapisan, yaitu satu melanosit. Melanosit itu disebut sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Nah, melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit menyintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respons terhadap rangsangan. Nah, hormon hipofisis anterior atau hormon perangsang melanosit. Stimulating hormon MSH melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama melibatkan dalam produksi pigmen melanin. Kemudian yang mewarnai kulit dan rambut, semakin banyak melanin
semakin gelap juga warnanya sebagai besar dan kulit, dan bagian yang berwarna gelap pada dan yang berkulit cerah. Misalnya atau misal puting susu. Lalu mengandung pigmen ini adalah yang lebih banyak. Lalu kulit yang normal tergantung pada ras dan bervariasi dari merah muda yang merah hingga sistemik mempengaruhi kulit. Contohnya yaitu kulit akan tampak kebiruan bila terjadi inflamasi atau demam. Melanin diyakini dapat menyerap cahaya ultraviolet dan demikian akan melindungi seseorang terhadap efek pancaran cahaya ultraviolet dalam sinar matahari yang berbahaya. Sel Langerhans yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel lem limfosit, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit. Nah, dengan demikian sel Langerhans itu berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terhadap di seluruh epidermis. Nah, sel ini juga mengenali partikel asing atau mikroorganisme yang masuk ke kulit dan membangkitkan suatu serangan imun. Kemudian sel ini juga mungkin bertanggung jawab dengan mengenal dan menyingkirkan sel-sel kulit displastik dan neoplastik. Nah, ia juga secara fisik berhubungan dengan saraf-saraf simpatis yang mengisyaratkan adanya hubungan antara sistem saraf dan kemampuan kulit melawan infeksi atau mencegah kanker kulit. Nah, terus juga dapat memengaruhi fungsi sel dengan meningkatkan rangsang simpatis. Radiasi ultraviolet dapat merusak sel Langerhans dengan mengurangi kemampuannya mencegah kanker. Kemudian ada sel Merkel. Sel ini yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Nah, keratinosit lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-40 minggu dalam sekali. Nah, keratinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum itu terdiri atas 15-20 lapisan sel lempeng. Nah, tanpa inti dengan stoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini juga merupakan lapisan terluar karena berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabut elastis dan retikulernya lebih sedikit. Sel-sel saling melekat erat, lebih tebal, dan pada area-area yang banyak terdiri gesekan. Dengan permukaan luar, terutama pada tangan ataupun kaki, juga merupakan lapisan keratinosit yang terluar yang tersusun atas beberapa lapisan sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Lalu pada daerah kulit itu terdapat juga kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat terdiri dari 2 fundus bagian yang melingkar dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan. Nah, kaki, kening, dan di bawah ketiak, kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kegiatannya terutama dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi, dan obat-obat tertentu. Baik teman-teman, di sini kita dapat melihat gambar kelenjar keringat itu seperti apa. Yang bagian ini teman-teman. Ada 2 kelenjar keringat. Yang pertama yaitu kelenjar keringat ekrim. Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung
95-97% dengan air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Nah, kelenjar keringat ini juga terdapat di saluran kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam. Nah, pada organ dewasa, bentuk kelenjar keringat ekrin langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Nah, kelenjar keringat yang kedua itu ada kelenjar keringat epokrin, yang dimana terdapat di daerah ketiak atau puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital. Nah, ini juga menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang sel kelenjar ini. Nah, kelenjar ini juga mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebasea pada saluran folikal rambut. Nah, kelenjar keringat apokrin juga jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Kelenjar apokrin mulai aktif setelah usia akil balik dan aktivitas kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon. Lalu masuk yang kedua, itu ada dermis. Kita bisa melihat gambarnya dari sini sampai ke sini. Ini adalah lapisan kulit jangkal. Nah, dermis ini merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 95% dari dermis itu membentuk ketebalan kulit. Nah, terdiri dari jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Nah, tebal bervariasinya, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa tempat keberadaan kandung rambut atau kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak. Nah, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Lapisan ini elastis dan tahan lama, berisi jaringan kompleks ujung-ujung saraf, kelenjar sudoria, survela, kelenjar sebasea, folikel jaringan rambut, dan pembuluh darah yang juga merupakan penyediaan nutrisi bagi lapisan dalam atau epidermis. Nah, dermis juga dapat dikatakan sebagai lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusunan utama dari dermis adalah yang pertama ada kolagen, yang dimana kolagen itu membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit, dan juga memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Nah, dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu sternum papillare dan sternum reticular. Nah, perlu kita tahu apa itu sternum papillare, yang merupakan bagian utama dari papilla dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada sternum ini didapati fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Nah, lapisan papilla dermis berada di langsung di bawah epidermis, tersusun terutama dari sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat. Nah, dermis juga tersusun dari pembuluh darah dan limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan sebasea, serta akar rambut. Suatu bahan mirip gel asam hyaluronat disekresikan oleh sel jaringan ikat. Nah, bahan ini mengelilingi protein dan menyebabkan kulit menjadi elastis dan dapat memiliki tugor atau tegangan.
Lalu kita masuk pada bagian hipodermis atau lapisan kulit bawah. Kita dapat melihat gambarnya yang bagian ini, teman-teman. Ini adalah hipodermis. Nah, pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga panikulos adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan, juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Nah, sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas. Sebagai bantalan terhadap trauma, tempat penumpukan energi. Lapisan ini mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jaringan lapisan kulit janggat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam. Juga membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Nah, ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh. Paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur. Nah, fungsi kulit ini juga yaitu proteksi atau melindungi dan juga menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis. Nah, misalnya terhadap gesekan atau tarikan, gangguan kimiawi yang dapat menimbulkan iritasi atau lisol, karbol, dan asam kuat. Gangguan panas misalnya radiasi sinar ultraviolet, gangguan infeksi dari luar misalnya bakteri dan jamur. Karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit dan serabut jaringan penunjang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Nah, melanosit turut berperan juga dalam melindungi kulit terhadap sinar matahari dengan mengadakan tanning atau pengobatan dengan asam asetil. Baik, sekarang kita masuk pada fungsi rambut. Pasti kita perlu bertanya-tanya, apa sih fungsi rambut itu? Nah, ada beberapa fungsi rambut. Yang pertama yaitu 1. Melindungi kulit dari pengaruh buruk. Lalu alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Lalu bulu hidung atau fibrisae. Nah, yang kedua itu menyaring udara pada hidung serta berfungsi sebagai pengatur suhu. Nah, pendorong penguapan keringat, indera perabaan yang sensitif. Lalu fase pertumbuhan rambut. Saat pertumbuhan rambut terdapat 3 fase yang akan terjadi di antaranya. Yang pertama, fase pertumbuhan atau anagen. Sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Nah, aktivitas ini lamanya 2-6 tahun. 90% dari 100 folikel rambut kulit kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada satu saat. Yang kedua itu fase peralihan atau katagen. Nah, masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Nah, bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk gada klap berlangsung 2-3 minggu. Lalu yang ketiga itu ada fase istirahat atau telogen. Nah, berlangsung kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan 50-100 lembar. Rambut rontok dalam tiap harinya. Faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut jika terjadi trauma, stres, dan sebagainya. Lalu kita masuk pada anatomi dan fisiologi kuku. Kuku bertumbuh dari sel mirip gel
lembut yang mati mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai pertumbuhan dari ujung jari. Nah, kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Nah, secara kimia, kuku sama dengan rambut yang lain antara terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Pada kulit di bawah kuku, terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan. Nah, seperti tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm, 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Lalu kita masuk ke anatomi fisiologi rambut. Ini kita dapat melihat gambarnya, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan rambut itu? Rambut itu organ tubuh. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Nah, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Rambut terdapat juga di seluruh kulit kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan bagian dorsal dari falak, distal jari tangan kaki, penis, labia minora, dan bibir. Pertumbuhan rambut dimulai pada bulan ketiga masa janin. Mula-mula epidermis mengalami invasi ke dermis. Pertumbuhan rambut pertama kali terjadi pada daerah atau alis maupun dagu juga. Bibir atas selanjutnya diikuti bagian lain yang akan ditutup kulit tipis. Nah, invasi epidermis ini akan menjadi folikel rambut yang nantinya akan tumbuh menjadi rambut. Nah, pada bulan ke-5 sampai ke-6 itu janin mempunyai rambut yang sangat halus yang disebut lanugo. Sebelum lahir, lanugo rontok kecuali pada daerah alis, kelopak mata, dan kulit kepala. Beberapa bulan setelah lahir, rambut ini rontok diganti yang lebih kasar yang disebut velo. Pada masa puber, tumbuh rambut di sekitar saksila pubes. Pada pria juga tumbuh kumis, jenggot, dan lain-lain. Rambut kasar terdapat pada kepala, alis, dan tumbuh pada masa puber disebut sebagai terminal hairs. Struktur rambut merupakan tambahan pada kulit kepala yang memberikan kehangatan, perlindungan, dan keindahan. Nah, rambut juga terdapat di seluruh tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan bibir. Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Oleh karena itu, kulit kepala atau kulit bagian badan lainnya memiliki rambut. Rambut yang tumbuh keluar dari akar rambut itu ada 2 bagian menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan bagian yang ada di luar kulit. Nah, rambut terbentuk dari sel-sel yang terletak di tepi kandung akar. Cupak rambut atau kandung akar ialah bagian yang terbenam dan menyerupai pipa serta mengelilingi akar rambut. Jadi, bila rambut itu dicabut akan tumbuh kembali karena papil yang kadung akar akan tetap tinggal di sana. Nah, anatomi rambut penting diketahui, terutama bagian ahli kecantikan, supaya tidak salah dalam memilih rambut. Baik, teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai sistem integumen pada manusia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam Vicky Santa Elizabeth, Medan.